Hai teman-teman semuanya, sore ini saya akan membersihkan filter ini. Sudah mungkin sekitar 2 bulan belum saya bersihkan, dan saya akan tunjukkan seperti apa komposisi filter saya. Oke teman-teman, sesuai topik saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem aerasi dan apa yang dimaksud dengan sistem filtrasi atau sistem filter. Perbedaan dari keduanya ini seperti apa? Sebab ada banyak pertanyaan terkait hal ini. Apakah setelah menggunakan filtrasi tidak perlu lagi membutuhkan sistem aerasi, atau sebaliknya, apakah setelah menggunakan sistem aerasi tidak perlu lagi menggunakan sistem filtrasi? Oke, simak terus videonya. Berikut ini saya akan jelaskan. Sebelumnya saya mengajak Anda untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Satu subscribe dari Anda sangat memotivasi saya untuk membuat video-video berikutnya. Simak videonya berikut ini. Nah, saya akan menjelaskan seperti apa komposisi dari media filter yang saya gunakan di kolam pemijahan ini. Nah, jadi ini ada pipa untuk inlet masuk air dari kolam yang berasal dari mesin, dan di sini saya tempatkan stop keran untuk menyetel debit air yang masuk. Kemudian di sini ada saluran kuras atau pembuangan. Kalau saya membersihkannya, saya tinggal buka ini. Nah, bisa teman-teman saksikan semua kotoran yang ada di bagian dasar filter itu semua ikut terbawa keluar seperti itu. Dan di dalam media filter ini terdapat kapas atau gabus busa filter yang secara mekanik menahan kotoran, serta rumah bakteri, biobol, dan batu zeolit. Nanti saya akan jelaskan seperti apa susunan dan komposisinya. Oke, kita bersihkan dulu teman-teman. Nah, sambil airnya keluar, kotoran di dasar itu bisa kita siram dari atas sehingga semua turun ke dasar kembali. Namun isi dari media filter ini tetap akan saya keluarkan dan saya bersihkan. Oke, kita lanjut untuk mengeluarkan daripada isi media filter ini dan mengganti kapas mekaniknya. Ya, oke teman-teman, ini semua sudah saya cuci bersih. Ini biobalnya atau ring keramiknya, batu zeolit, biobol, busa mekanik, gabus baru sebagai pengganti yang lama, dan ini chamber filternya. Oke, langsung saja teman-teman, kita susun seperti apa bentuknya. Nah, jadi langkah pertama, pipa ini dimasukin dalam rangkaian seperti ini. Nah, ini ujung pipa ini inlet nanti air yang masuk dari mesin pompa. Secara otomatis di bagian dasar terjadi arus berputar terus menerus sehingga kotoran itu bisa hancur di bagian bawah, di bagian endapan. Kemudian setelah itu ini dimasukin semacam penyaring. Nah teman-teman, ini saya buat dari nah ini keranjang seperti ini, saya potong bagian bawahnya. Kemudian saya ambil untuk modifikasi bagian dasar ini. Nah, seperti ini, diatur saja seperti ini. Kurang lebih rongga dasar ke bagian penyaring ini setebal ukuran pipa. Nah, setelah itu bisa kita masukkan beberapa batu zeolit sebagai pemberat, juga sebagai penetralisir air pertama. Nah, perlu teman-teman ketahui, batu zeolit bisa mengikat racun amoniak yang ada di dalam air. Nah, cukup secukupnya saja teman-teman. Kemudian setelah ini saya masukkan penyaring
gabus filter seperti ini, sehingga kotoran yang masuk itu langsung saja disaring oleh penyaring ini. Diusahakan rapat sehingga di bagian pinggir ini tidak terdapat celah sama sekali. Kemudian setelah itu bisa batu zeolit lagi. Nah, oke teman-teman, batu zeolitnya sudah saya masukkan. Setelah itu keramik sebagai rumah bakteri untuk mengurai bakteri-bakteri jahat yang ada dalam air. Namun saya tidak menggunakan bakteri starter, dengan harapan nanti secara alamiah saja terbentuk sistemnya. Kemudian saya masukkan biobol juga sebagai rumah bakteri, secukupnya saja seperti ini. Lalu di bagian atas saya blok lagi satu bagian dengan gabus seperti ini. Oke. Nah, ini teman-teman sudah saya setting kembali. Mesinnya sudah saya pasang, masuk stop kran, airnya sudah bekerja dan ini sudah keluar. Nah, saya pakai dua output dan satunya keluar di sana dengan sistem Venturi. Oke teman-teman, sekarang saya mereplay kembali video yang saya tayangkan tadi sambil saya menjelaskan apa perbedaan sistem filtrasi dan sistem aerasi. Jangan sampai kita salah kaprah tentang kedua hal tersebut. Mungkin sudah banyak yang memahami, tapi tidak salah kalau saya coba menguraikan kembali dalam video ini. Nah, dari nama saja sudah berbeda. Filtrasi satu, yang kedua adalah aerasi. Nah, kalau kita bicara sistem filtrasi, berarti bagaimana memfilter air dari yang tadinya jenuh atau kotor kembali menjadi bersih. Nah, itu sistem filtrasi. Nah, sementara sistem aerasi adalah bagaimana meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Sehingga ini merupakan dua hal yang berbeda, fungsi serta cara kerjanya memiliki peran masing-masing di dalam sistem kolam budidaya kita. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah sistem filtrasi. Sistem filtrasi itu merupakan proses bagaimana penjernihan air atau peningkatan kualitas air dari dalam sistem kolam budidaya kita, dan bisa melalui sistem filter, dan output dari sistem ini sudah bisa menghasilkan air yang berkualitas baik selain jernih. Sistem filtrasi juga terbagi menjadi dua, yang kita kenal itu yang sistem mekanik dan biologis. Bagaimana sistem mekanik itu adalah hanya semata-mata menyaring kotoran yang ada di dalam air, sehingga kotoran-kotoran atau partikel-partikel kotor dari air itu bisa disaring dengan baik. Nah, media untuk penyaringan itu berupa gabus-gabus filter. Kalau kita menggunakan sistem ini berarti sistem kita hanya sekedar sistem mekanik. Sementara bagaimana dengan sistem biologis? Sistem biologis itu adalah kita membuat suatu komponen yang bisa meningkatkan kualitas air, selain juga bisa membunuh bakteri dan racun-racun di dalam air, seperti komponen-komponen batu zeolit, biobol, ring keramik yang bisa menghidupkan bakteri baik dan membunuh bakteri yang jahat atau tidak baik di dalam air. Sehingga selain menjernihkan air, sistem biologis ini juga bisa meningkatkan kualitas air. Jadi seperti itu yang saya maksud dengan bagaimana sistem mekanik dan sistem biologis, sehingga sangat kita perlukan untuk menggabungkan kedua sistem ini sehingga kualitas air di dalam kolam budidaya kita semakin baik dan semakin terjaga kualitasnya. Oke. Kemudian bagaimana dengan sistem filtrasi yang bisa atau yang biasanya disebutkan juga bisa meningkatkan kadar oksigen
di dalam air. Nah, sistem aerasi atau maksud saya sistem filtrasi yang dimaksud adalah ketika terjadi pergerakan air dari pompa masuk ke filter, kemudian pembuangan airnya itu berupa pancuran misalnya atau berupa rintik-rintik air ke dalam kolam, itu juga bisa meningkatkan kualitas air di dalam kualitas oksigen di dalam air kita. Namun tidak begitu maksimal bagi saya sebab cara kerjanya sangat berbeda, kecuali kita melakukan sistem Venturi atau pembuangan dari filtrasi ini kita masukkan ke dalam air dengan sistem Venturi, sehingga langsung oksigen yang ada di dalam air itu langsung teroksidasi di dalam air. Seperti itu. Nanti mungkin akan lebih kita pahami ketika saya menjelaskan tentang sistem aerasi. Sistem aerasi adalah bagaimana meningkatkan kadar oksigen dalam air dengan cara mengangkat air yang di dasar kolam menuju ke permukaan kolam sehingga terjadi perputaran air di dalam kolam. Antara dasar kolam dan permukaan kolam itu terjadi perputaran secara terus menerus. Nah, berikut gambaran saya mengambil contoh di kolam atau di bak akuarium saya. Bisa Anda saksikan tayangannya seperti ini. Inilah cara kerja dari sistem aerasi atau sistem penggunaan aerator di dalam kolam kita. Nah, di kehidupan lobster air tawar itu ada di dasar kolam. Semakin banyak lobster yang ada di dasar kolam, semakin tinggi kebutuhan oksigen di dasar kolam itu sendiri. Sementara oksigen terbanyak itu dalam sistem air ada di permukaan kolam atau permukaan air. Sehingga kita butuh bagaimana meningkatkan kadar oksigen di dasar kolam. Sehingga secara kasar saya bisa analogikan setiap lobster atau masing-masing lobster yang tingkat kepadatannya tinggi tidak saling berebutan oksigen di dasar kolam. Sehingga inilah yang saya gambarkan dalam sistem akuarium sebagai contoh bagaimana udara mengangkat air di dasar kolam. Kita lihat pergerakan gelembung udara dalam video ini mengangkat air dari dasar kolam ke permukaan kolam. Nah, seperti itulah cara kerja sistem aerasi. Jadi bagaimana air yang ada di dasar kolam yang sudah kurang kandungan oksigennya akibat digunakan oleh lobster diganti ke permukaan, dan air dari permukaan yang banyak oksigennya itu turun ke bawah dan berputar secara terus menerus. Selain kontaminasi dari udara, gelembung dari aerasi atau aerator kita yang bisa secara langsung juga terkontaminasi dengan air yang bisa meningkatkan kadar oksigen di dalam air kita. Oke. Nah, bagaimana dengan penerapannya di sistem budidaya saya? Saya mau menyampaikan bahwa saya menerapkan sistem filtrasi dan aerasi. Dua-duanya saya gabungkan khusus untuk di kolam pembesaran dan kolam pemijahan saya atau kolam indukan. Sementara di kolam burayak saya hanya menggunakan sistem aerasi saja. Namun aerasinya secara terus-menerus dan saya menggunakan sistem ACDC sehingga tidak perlu kalau keadaan mati lampu juga bisa tetap berjalan dengan baik. Oke. Mungkin ini saja yang saya sampaikan kali ini. Semoga kita bisa pahami apa yang dimaksud dengan sistem filtrasi dan aerasi, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Ini saja dari saya. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Jika ada yang ingin Anda tanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa dan salam capit.